Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya di Surabaya. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Sebelum kita mulai pelajaran daring hari ini, marilah kita awali dengan doa. Dan jangan lupa absen dulu di kelas masing-masing. Anak-anak, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti standar protokol kesehatan. Anak-anak, pada pagi hari ini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menelaah struktur teks cerpen serta ciri-ciri kebahasaan teks cerpen. Dengan demikian, kalian nantinya bisa menyusun teks cerpen sesuai dengan struktur dan ciri-ciri kebahasaannya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama, struktur cerpen, dan yang kedua, ciri kebahasaan teks cerpen atau teks narasi. Yang pertama, struktur cerpen. Cerpen memiliki 4 struktur. 1. Orientasi, penentuan peristiwa, latar, waktu, pengenalan karakter, dan alur cerita. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Terdiri dari kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Yang ketiga, komplikasi, mulai muncul konflik, cerita bergerak menuju konflik, tokoh utama mengarah ke solusi. Yang keempat, resolusi, dari solusi menuju konflik, akhirnya pengarang mengakhiri sebuah cerita. Jika digambarkan dalam bentuk diagram, begini bentuknya. Cerita diawali dari orientasi, kemudian meningkat, muncullah rangkaian peristiwa, kemudian terjadilah sebuah komplikasi menurun, akhirnya terjadilah resolusi atau akhir cerita. Yang kedua, ciri-ciri kebahasaan cerpen. Dalam cerpen terdapat ciri-ciri antara lain: 1. Pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga. Jika menggunakan orang pertama dinamakan gaya akuan. Jika menggunakan orang ketiga disebut gaya diaan. Yang kedua, terdapat beberapa dialog yang menunjukkan waktu, misalnya ketika, saat, pada waktu itu, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata benda khusus. Maksudnya kata benda yang lebih bermakna penguatan, tergantung dari diksi kata. Yang keempat, menggunakan uraian deskriptif, uraian yang lebih rinci dan lebih jelas. Kelima, menggunakan majas atau gaya bahasa. Majas yang sering digunakan yaitu 1. Simiel atau perbandingan langsung. Ciri-cirinya menggunakan kata-kata bagai, seperti, ibarat, laksana, dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan majas metafora atau perbandingan tak langsung, membandingkan sesuatu dengan benda lain yang memiliki sifat hampir sama. Contohnya, berkepala batu, keras kepala, dan seterusnya. Yang ketiga, majas personifikasi atau benda mati yang dianggap memiliki sifat seperti manusia atau penginsanan. Yang keenam, menggunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris ini melibatkan kepada semua pembaca. Demikian anak-anak, materi hari ini tentang struktur cerpen dan ciri-ciri kebahasaan cerpen. Tetap semangat belajar. Semoga kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan materi hari ini kalian lebih paham tentang struktur teks cerpen dan ciri-ciri kebahasaan teks cerpen, sehingga kalian bisa mengungkapkan ide-ide, gagasan-gagasan, pengalaman-pengalaman yang menarik menjadi sebuah cerpen. Dengan demikian, Ibu akan memberikan tugas
yang bisa kalian upload di Google Formulir. Silahkan mengerjakan tugas menyusun teks cerpen sesuai dengan struktur dan ciri-ciri kebahasaan. Terima kasih. Saya akhiri sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.